Ya, shalom sahabat Alpha Omega. Puji Tuhan, kita jumpa lagi untuk belajar firman Tuhan ya hari ini. Bapak Ibu saudaraku semuanya dan adik-adik sekalian, kita telah menyelesaikan topik bicara kita tentang sikap siap menanti kedatangan Tuhan kapanpun ya. Kenapa kita ngomongin itu ya? Karena banyak hamba Tuhan mengatakan bahwa tidak lama lagi Tuhan akan datang. Saudaraku, kita juga percaya, kita tidak menolak, tapi kita tidak tahu kapan Tuhan datang ya. Itu sebabnya kita belajar bagaimana punya sikap siap ya menanti kedatangan Tuhan kapanpun ya, saudaraku. Tapi dari yang kita bicarakan semuanya itu, yang hari ini kita sudah selesaikan, ada satu pesan yang penting saudaraku ya, untuk kita selalu ingat-ingat ya. Apa itu? Saya ingin mengajak Anda untuk kembali membuka 1 Tesalonika 5 ayat 5 dan 6 ya. Ada satu pesan yang penting untuk kita ingat-ingat dari ayat-ayat ini ya. 1 Tesalonika 5 ayat 5 dan 6. Kita baca bersama ya. 2, 3. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Amin. Ya. Jadi ayat 5 memberi kita identitas. Kita dikasih identitas. Apa identitas kita? Identitas kita adalah kita ini anak-anak terang. Kita ini adalah anak-anak siang. Kita bukan anak-anak malam, kita bukan anak-anak kegelapan. Ayat 6 mengatakan sebab itu. Jadi ada kewajiban buat kita. Apa wajibnya kita? Berjaga-jaga dan sadar. Nah, saudaraku, jadi berjaga-jaga ini pesan yang sangat penting. Kenapa penting? Karena ingat saudaraku, Tuhan Yesus juga meninggalkan pesan yang sama kepada kita supaya kita selalu berjaga-jaga. Nah, mungkin masih ada yang bingung, berjaga-jaga itu bagaimana dan apa yang harus kita jaga ya. Nah, sebenarnya kita ini di dalam praktek hidup kita sehari-hari beberapa lama ini kita sudah mempraktekkan hidup berjaga-jaga ya. Kita kan tahu ini ada pandemi COVID-19 ya, yang sangat berbahaya. Itu sebabnya kan kita berjaga-jaga. Kalau kita keluar rumah kita mesti apa? Pakai masker ya, bawa hand sanitizer ya. Kita perlu apa lagi? Jaga jarak dengan orang yang kita tidak kenal ya. Dan kemudian sedapat-dapatnya kita jangan pegang ya. Kalaupun harus membuka pintu, jangan pakai tangan ya. Kita di tempat umum mau buka jangan pakai tangan ya. Sedapat-dapatnya gimana? Ya mungkin pakai ini, siku kita ya. Supaya kita tidak pegang. Karena kalau kita pegang kan nanti habis pegang handle itu kita kemudian pegang mata atau apa. Ini kan bahaya ya. Dan bahayanya apa? Ya kita bisa tertular ya. Kalau kita tertular, seisi rumah kita susah. Bahkan bukan hanya seisi rumah, satu gang dengan kita bisa ikut susah. Nah, itulah sebabnya kita perlu berjaga-jaga. Kenapa? Karena bahaya ya. Jadi karena bahaya kita perlu jaga-jaga ya. Nah, ada hal yang tidak kalah penting untuk kita jaga. Apa itu? Hati kita ya. Saudaraku, mari kita membaca terlebih dulu ya. Amsal 4 ayat 23. Bukan ayat yang asing. Kita sudah sering baca, kita mau juga sudah sering bicara dari ayat ini. Amsal 4 ayat 23. Kita baca bersama. 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya ulangi. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Saudaraku ya. Saudara, firman Tuhan itu adalah kebenaran. Kebenaran itu artinya apa? Satu pernyataan yang selalu aktual. Aktual artinya selalu benar, ya. Aktual artinya benar, ya. Jadi kebenaran itu sesuatu yang aktual, yang selalu benar,
yang berlaku sepanjang masa dan tidak pernah menjadi basi atau berubah, ya. Contohnya apa ya? Contohnya seperti kalau kita belajar matematika, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Dari dulu sampai kapanpun, ya, 1 ditambah 1 itu 2, ya. Itu kebenaran. Nah, firman Tuhan itu kebenaran. Dari sejak zaman dulu dikatakan sampai kapanpun itu ya benar, ya. Dan yang tadi kita baca bukan hanya benar, tetapi juga merupakan sesuatu hal yang sangat relevan buat kita hari-hari ini. Ya, kenapa? Karena seperti yang kita semua rasakan, ya, kondisi sekarang ini adalah kondisi yang semuanya serba sulit, ya. Saya rasa tidak ada, ya, di antara kita yang mengatakan, "Oh Pak, saya tidak sulit toh, saya biasa-biasa." Kalau Anda memang tidak sulit, itu Anda luar biasa. Semua orang merasakan kesulitan, ya. Dan bukan hanya kesulitan, tapi kita semua merasa tidak nyaman dengan keadaan ini, ya. Dan hal-hal yang demikian ini dapat menggasak hati kita, sehingga hati kita menjadi teriritasi. Apa yang terjadi kalau hati kita teriritasi, ya? Kalau hati kita ini teriritasi, makanya kita lakukan adalah aksi atau reaksi yang membuat kita nanti kemudian merasa bahwa yang kita lakukan itu salah, ya. Jadi apa yang kita lakukan, entahkah aksi atau reaksi, baikkah dalam bentuk ucapan maupun tindakan-tindakan yang kita lakukan, sebenarnya kita itu sadar dalam kondisi normal, kita sadar itu tidak benar, ya. Bahwa dalam kondisi normal ketika semuanya itu baik, semuanya itu nyaman, kita tahu aksi atau reaksi kita dalam bentuk entahkah ucapan itu atau mungkin dalam bentuk perbuatan itu, kita sebenarnya tahu yang kita ucapkan atau yang kita lakukan itu tidak benar, ya. Bahkan kita sadari itu salah, bahkan sekian lama sudah kita mau hindari, tetapi dalam keadaan-keadaan tertentu, ya, seperti keadaan kesusahan seperti sekarang ini, ya, itu bisa menggasak hati kita yang kemudian membuat kita mengucapkan atau melakukan hal-hal yang sebenarnya kita sadari itu salah, ya. Nah, maksudnya apa toh, Pak? Untuk lebih jelasnya begini, ya, saudaraku, ya. Saudaraku, apakah ada di antara saudara yang merasakan, ya, beberapa hari ini atau beberapa minggu ini Anda itu menjadi orang yang mudah marah, ya, mudah marahan begitu, ya. Ya, mungkin kalau bisa atau kalau boleh memaki, rasanya Anda ingin memaki. Kalau boleh mengumpat, rasanya Anda ingin mengumpat. Kan Anda tahu, ya, marah, apalagi mengumpat, memaki, itu kan tidak benar, ya. Tapi dalam kondisi keadaan seperti ini membuat Anda rasanya ingin, ya, saudaraku, minimal Anda kemudian uring-uringan lah, ya. Saudaraku, ada enggak yang merasa seperti itu, ya? Nah, apakah mungkin juga ada di antara saudara yang merasakan bahwa semua kok rasanya ini menjengkelin, semua keadaan, semua peristiwa, bahkan orang-orang ini yang ada di dekat kita, entahkah di rumah atau mungkin di tempat pekerjaan kita, ini semuanya kok menjengkelkan, omongannya ngeselin, sikapnya bikin gregetan. Saudaraku, ada enggak yang merasakan seperti itu, ya? Apakah Anda juga ada yang merasakan kegelisahan, ya, membuat Anda kemudian bingung, ya, khawatir, ya? Ada tidak di antara saudara yang beberapa hari ini atau minggu ini, ya, Anda itu tidur, tiba-tiba Anda terbangun. Dan Anda terbangun kenapa? Karena Anda sedang diingatkan dengan persoalan yang sedang Anda hadapi. Atau mungkin ada di antara saudara yang saat ini merasa engkau itu merasa, aduh berat,
ya, sendirian, ya, sendiri memikul beban, memikul tanggung jawab, ya. Ataukah mungkin ada saudara yang saat ini merasa Anda itu rasanya males lah, males mau ngapa-ngapain, ya. Kalau anak remaja bilang gabut gua, bosen, ya, jenuh, ya. Anda mungkin rasa bosen, Anda mau rasa jenuh, mau males lah mau ngapa-ngapainnya, tapi Anda tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Anda tidak bisa pergi senang-senang, Anda tidak bisa jalan-jalan. Kenapa? Karena nggak ada duit, ya. Ya duit ada, tetapi kan ada kepentingan keperluan yang lebih urgent daripada sekedar menghilangkan kegabutan kita, ya. Dan bahkan mungkin ya ada uang tapi kurang, ya. Nah, atau mungkin ada yang di antara kita, di antara saudara yang saat ini rasanya itu malas makan, ya. Nggak doyan makan. Atau mungkin bahkan ada di antara saudara yang merasa kok dodokku sesek, ya, rasanya kok nggak enak gitu, ya, nggak nyaman, ya, rasanya antop orang Jawa bilang, ya. Padahal Anda tidak sakit asma. Dan mungkin Anda malah berpikir, jangan-jangan saya kena jantung. Atau mungkin ada di antara saudara yang beberapa hari ini merasa lehernya, tengkuknya, ya, tegang, ya, kaku, ya, agak sakit, ya, agak pening di bagian belakang, ya. Atau mungkin ada di antara saudara yang beberapa hari ini Anda susah tidur, ya. Atau mungkin ada di antara saudara yang kalau sudah tidur maunya tidur terus, padahal udah siang. Apakah ada di antara saudara yang saat ini sedang merasa kecewa, ya? Anda kecewa dengan keadaan, Anda kecewa dengan tempat Anda kerja, kecewa dengan bos, kecewa dengan saudara mungkin, kecewa dengan teman, kecewa dengan pemerintahan Jokowi, atau bahkan Anda mungkin sedang kecewa dengan Tuhan. Saudaraku, semuanya yang tadi saya katakan itu adalah cerminan kondisi hati yang sedang lemah, bahkan mungkin sedang sakit, bahkan seperti tubuh hati kita itu sedang kena infeksi, ya. Saudara, kenapa kok bisa begitu? Ya seperti tadi, saudara. Kalau kita tidak jaga hati-hati, kalau kita keluar kita bisa terinfeksi, ya. Hati kita juga begitu, ya. Hati kita kalau kita tidak jaga, ya, seperti tubuh kan kita perlu jaga, ya. Kita perlu cukup makan, cukup istirahat, ya, cukup gizi, ya, dan juga perlu waspada tadi, ya, masker, hand sanitizer, jaga jarak, ya, jangan pegang-pegang. Semuanya itu kan kita lakukan supaya jangan sampai hal yang tidak baik itu terjadi, ya. Nah, hati kita juga perlu dijaga, perlu kita jaga, ya. Ayat tadi mengatakan kepada kita, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, ya. Di dalam bahasa Inggris mengatakan with all diligence, ya. Kata diligent itu di dalam bahasa asli ditulis dengan kata mismar. Mismar itu artinya perlu diawasi, ya. Diawasi, ya, jangan sampai lengah, ya. Diawasi betul-betul, jangan lengah, jangan sampai hilang atau jangan sampai lepas, ya. Nah, di dalam bahasa asli kata mismar ini bicara seperti penjara, ya. Jadi orang-orang yang ditahan di dalam penjara itu perlu diawasi, jangan sampai lepas, ya, jangan sampai kabur, ya, hilang, melarikan diri, ya. Dan kata mismar juga berarti menjaga barang berharga kita, ya. Seperti kalau Anda punya perhiasan-perhiasan, ya, atau barang yang mahal,
ya, Anda kan mau jaga itu ya. Hati-hati jangan sampai hilang, jangan sampai lepas. Nah, kata mismar itu seperti itu, menjaga supaya jangan hilang atau lepas. Hati kita perlu dijaga, jangan sampai hilang dan jangan sampai lepas kendali. Ya, saudaraku, hati kita itu bagian dari jiwa. Ya, manusia dalam kita, jiwa, ya. Dan hati kita itu adalah representasi dari perasaan, ya, perasaan kita, ya. Dan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita ini tidak boleh hidup hanya mengikuti perasaan saja, saudaraku. Karena apa, saudara? Jika kita hanya mengikuti perasaan saja, ya, perasaan itu bahasa aslinya emosi. Jadi kalau kita mengikuti perasaan saja, maka kita akan menjadi orang yang disebut emosional. Ya. Nah, kata emosional jangan disamadengkan dengan marah. Emosi itu macam-macam. Salah satu bentuk emosi adalah marah. Ya. Tetapi ada lagi emosi yang lain, yaitu apa? Sedih, khawatir, ya, susah, itu juga emosi, ya. Nah, karena itu kita perlu menjaga hati kita supaya jangan hati kita ini justru mengendalikan kita. Kita yang harus mengendalikan hati kita. Kita yang harus mengendalikan perasaan kita. Kalau tidak, apa yang terjadi, saudara? Kalau kita hanya mengikuti perasaan, mengikuti emosi saja, kita jadi orang yang emosian. Makanya jadi orang yang apa? Marahan, ya, gampang marah, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah. Padahal marahnya tidak sedikit, ya. Kalau sudah marah, ya, tidak selesai-selesai, ya, saudaraku. Mungkin juga selain marah, saudara, emosi itu bicara soal tadi yang tadi saya sebutkan, kecewa. Ya, itu perasaan. Apa kita mau dikendalikan oleh kecewa, benci, ya, muak, ya? Ini kan tidak boleh mengendalikan hidup kita. Ini yang harus kita kendalikan, ya. Juga tadi saya katakan emosi juga bisa soal kekhawatiran, kegelisahan, ketakutan, kecemasan, stres, bahkan sampai depresi. Ya, kalau kita mengikuti perasaan saja, kita bisa stres, bisa depresi. Ya, depresi itu di atasnya stres. Ya, jadi kalau depresi artinya ya stresnya terus berjalan terus. Ya, saudaraku. Nah, hati ini sekali lagi perlu dikendalikan. Ya, perasaan ini perlu kita kendalikan. Bukan tidak boleh kita punya perasaan, ya, kita ya perlu punya perasaan. Kalau kita lihat orang susah kan kita perlu jatuh iba, kita perlu berempati, itu juga perasaan, ya. Sekali lagi, walaupun empati juga kita mesti kendalikan, ya, jangan kita juga ditipu orang, ya. Kadang-kadang orang memanipulasi perasaan hati kita, ya. Dan kita pernah membicarakan itu. Contohnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga tidak mau dimanipulasi oleh orang-orang yang hanya mengikuti Dia untuk mendapatkan roti gratis. Ya, mereka mengikuti Yesus karena Tuhan Yesus melipat gandakan roti dengan cara mujizat. Ya, tidak usah kerja, mengikuti Yesus saja dapat roti gratis. Bukan itu yang Tuhan mau. Ya. Nah, sekali lagi, saudaraku, kita perlu mengendalikan emosi kita. Di antaranya apa? Mengendalikan marah. Ya. Saudaraku, saya tidak mengatakan kita tidak boleh marah. Loh, firman Tuhan juga mengatakan begitu. Ya. Firman Tuhan tidak mengatakan jangan marah, tetapi Tuhan mengatakan apabila kamu marah, berarti kan boleh. Apabila kamu marah, jangan matahari tenggelam sebelum padam amarahmu. Jadi marah boleh, ya. Kenapa? Ya, karena memang marah itu satu mekanisme yang Tuhan kasih kepada kita untuk kita juga mempertahankan kehidupan, ya. Boleh marah, tapi pada proporsinya,
ya. Jangan kelewatan, ya. Marah sama pelanggan, sama mungkin teman kantor, marah sama atasan atau sama anak buah, ya, marahnya dibawa pulang, ya. Istri dimarahi, anak dimarahi, ya. Ini artinya tidak proporsional, ya. Mesti proporsional, ya. Ada batasnya, ya. Dan marah boleh asal ada alasan yang jelas, ya. Jadi kalau ada sesuatu yang salah, ya kita boleh marah, ya. Tapi kalau tidak salah, bahkan mungkin anak yang memang namanya anak itu berbuat salah, ya, seru kita mesti tahu lah, ya, batasan-batasan mana. Mesti ada alasan yang jelas untuk marah. Dan marah boleh pada objek yang tepat, ya, objek yang tepat. Jadi seperti tadi saya katakan, ya, marahnya sama siapa? Jangan marah sama siapa, semua orang dimarahi. Keliru, ya, seru. Semua orang dilawan, semua orang dimaki, semua orang dicaci. Orang tua juga dimarahi. Saya, Pak Pendetanya, juga dimarahi. Itu artinya objeknya tidak tepat, ya. Boleh marah, objeknya yang tepat, ya. Dan boleh marah, tapi mesti terukur, ya. Terukur yaitu tadi, ya. Ya cukuplah, ya. Saat itu Anda marah. Tidak sepanjang hari sampai besok, sampai seminggu masih marah, ya. Jadi terukur, terkendali, dan terbatas. Nah, itu tadi perasaan emosi marah, ya. Tentu ada emosi-emosi yang lain, ya, yang juga perlu kita kendalikan. Nah, bagaimana bisa mengendalikan emosi, mengendalikan perasaan, mengendalikan hati kita supaya jangan sampai lepas dan hilang kendali? Saudaraku, tidak ada orang yang mampu mengendalikan dirinya sendiri kecuali dia mendapatkan pertolongan dari Roh Kudus. Itu sebabnya kemarin saya mengajak Anda untuk berdoa minta pertolongan Roh Kudus, saudaraku, supaya Roh Kudus mengurapi kita, memberikan kita kuasa untuk apa? Mengendalikan diri, mengendalikan hati, ya. Karena kalau kita tidak kendalikan, ya kita bisa lepas kendali, ya, dan itu tidak baik, ya. Tidak baik untuk diri kita, ya, untuk roh kita tidak baik, untuk jiwa kita tidak baik, untuk tubuh kita juga tidak baik. Kita bisa sakit, kalau marah ini terus-terusan, benar tidak, ya. Jadi merugikan kita, bahkan merugikan orang-orang yang kita sayang nanti. Itu sebabnya sekali lagi kita perlu kendalikan, dan bagaimana caranya? Kita perlu Roh Kudus, ya. Roh Kudus perlu kita minta tolong untuk menolong kita, menguasai hidup kita, mengendalikan kita. Itulah yang artinya di dalam Alkitab disebut penuh Roh Kudus, ya. Roh Kudus yang memenuhi, ya, kehidupan kita, mengendalikan kita, bukan perasaan kita sendiri, tapi Roh Kudus, ya. Nah, sekali lagi, emosi itu tidak sama dengan marah. Marah adalah bagian dari salah satu emosi. Artinya ada emosi yang lain, ya, di antaranya juga khawatir, ya. Sama seperti marah tadi, khawatir sebenarnya juga mekanisme yang Tuhan kasih kepada kita untuk mempertahankan kehidupan, ya. Kenapa? Karena dengan khawatir kita jadi lebih hati-hati. Sama kan, ya, dalam kondisi sekarang ini kan sebenarnya kita ya khawatir juga jangan sampai tertular. Itu sebabnya kita hati-hati. Dengan khawatir itu kita lebih hati-hati, kita lebih menjaga diri, kita lebih memperhitungkan segala sesuatu, ya. Kita lebih menjaga supaya kita jangan dekat-dekat dengan bahaya. Sebenarnya khawatir itu perlu juga, ya. Tetapi kalau berlebihan ini bahaya. Sama marah juga begitu. Marah itu ya perlu, tapi kalau berlebihan
bahaya. Ya. Nah, bahayanya apa kalau kita nih khawatir kita berlebihan? Bahayanya iman kita bisa hilang. Saya ulangi, kalau kita terlalu khawatir, iman kita bisa hilang. Ya. Nah, bagaimana supaya kita tidak khawatir? Ya, supaya kita tidak khawatir itu, saudaraku, Matius pasal 6, jangan kamu khawatir. Ya, kemudian dilanjut di pasal Matius pasal 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya supaya khawatir, obatnya apa? Mendekat kepada Tuhan. Dekatkan diri kita kepada Tuhan. Ya, kalau ada pribadi yang besar yang nemeni kita kemanapun kita pergi, kan kita tidak khawatir. Ya, kalau kita misalnya saudara, ya, kita naik mobil, ini mobilnya ini rusak, tapi kita ditemani sama montir yang handal, ya kita tidak takut, saudara, ya. Nah, kalau ada Tuhan di dekat kita, kita tidak akan khawatir. Karena itu belajar untuk selalu dekat kepada Tuhan. Bagaimana mendekatkan diri dengan Tuhan? Dua, doa dan firman. Ya, kita harus berdoa dan kita mesti juga berhubungan atau berurusan dengan firman. Itu artinya kita mau mendekatkan diri dengan Tuhan. Nah, saudaraku, tadi Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, hati itu pancaran kehidupan. Pancaran artinya sumber kehidupan. Ya, nah kalau ngomong pancaran atau sumber, ya, bisa sumber yang baik, bisa sumber yang tidak baik. Ya, ada sumber air yang pahit kan, ya, kita baca di Alkitab. Seperti itu, ya. Tapi ada sumber air yang manis, ya. Nah, seperti itu, sumber apa? Sumber yang baik atau sumber yang tidak baik? Sumber kejahatan. Begitu pula kalau kita ingat kata-kata Tuhan, ada pohon, ada buah. Buahnya buah yang baik atau buah yang tidak baik. Dari buahnya lah kamu mengenali pohon itu. Ya. Jadi buah pohon ada yang baik, ada yang jahat. Nah, kita ini pohon. Kalau dikatakan pohon yang baik itu dilihat dari apa? Dari buahnya. Itu bicara apa sebenarnya? Bicara tentang kita, tentang manusia. Ya, kalau orang itu atau pohon itu baik, ya buahnya pasti baik. Kalau orang itu jahat, ya buahnya jahat. Nah, hati kita juga begitu, pancaran hidup. Yang apa? Yang baik atau yang jahat? Ya, kita ini mau keluarkan apa dari hati kita? Yang baik atau yang jahat? Ya. Nah, dalam Matius Tuhan mengatakan hati ini, ya, yang ada di hati ini yang keluar pancarannya lewat apa? Lewat perkataan. Maka Tuhan berkata, hati yang baik, ya perbendaharanya baik. Hati yang jahat, perbendaharanya jahat. Ya. Jadi kalau tadi misalnya kita tuh rasanya pingin memaki-maki, mencaci, kalau bisa ngomong kotor, ya. Atau orang Jawa mengatakan misuh, kalau boleh misuh, kita rasanya pingin misuh. Itu artinya hati kita itu sedang dalam kondisi yang membahayakan. Jadi ini perlu kita jaga, ya. Sekali lagi, perlu kita jaga. Kenapa? Karena bahaya. Dan bagaimana jaganya? Ya, kita perlu kendalikan. Jangan sampai kita yang dikendalikan. Ya, dengan apa? Minta Roh Kudus menolong kita mengendalikan. Ya, dan bukan hanya Roh Kudus, ya, tetapi kita juga perlu berdoa dan berurusan dengan firman Tuhan. Ya. Jadi doa, firman, Roh Kudus. Ya, 3 hal ini perlu untuk kehidupan kita supaya kita tetap memancarkan kehidupan yang baik. Puji Tuhan, amin. Kita datang pada Tuhan. Hanya dekat kasih-Mu Bapa.
kasih-Mu Bapa. Jiwaku pun tentram, Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Sekali lagi katakan, hanya dekat, hanya dekat kasih-Mu Bapa. Jiwaku pun tentram, Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku.
takut, dengan gelisah, dengan kecemasan, kekhawatiran, dengan kesedihan. Tuhan, Engkaulah pertolongan kami, Engkaulah segala-galanya bagi kami. Kami juga minta tolong kepadamu Tuhan, Roh Kudus, supaya Engkau juga menjaga hati kami, menjaga hati kami, supaya bukan hati kami ini mengendalikan hidup ini, tetapi kami mau Engkaulah yang mengendalikan hidup kami ini Tuhan. Mari Tuhan, tolong kami, jaga hati kami Tuhan, jaga hati kami, biar terpancar kehidupan yang berkenan kepadamu. Tuhan, kami tidak mau terus-terusan membiarkan hati kami diliputi dengan tekanan-tekanan, dengan kekhawatiran dan segala macam yang membebani kami, sehingga hati kami membawa kami kepada emosi, kepada kemarahan, kepada hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Mari Tuhan, tolong kepada kami semua, tuntunlah kami Tuhan untuk masuk ke dalam hadirat-Mu senantiasa. Bawa kami anak-anak-Mu untuk selalu berdoa, bawa anak-anak-Mu kami semua ini untuk selalu dekat kepadamu, merenungkan firman-Mu. Dan Roh Kudus, tolong kepada kami semua. Dan hamba-Mu minta, Roh Kudus, Engkau Tuhan yang penuh kasih dan sayang kepada kami, tolonglah kami Tuhan. Dan biarlah kesabaran-Mu juga menuntun kami terus, untuk kami akhirnya berhasil melakukan segala kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat segala firman-Mu. Terima kasih Roh Kudus buat lawatan-Mu kepada kami. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Sebelum kita doa berkat, saya ajak Anda untuk menyimak pesan-pesan berikut ini. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita akan menadahkan tangan kita untuk minta berkat dari Tuhan. Mari kita bersama-sama menadahkan tangan kita. Bapak, terima kasih buat hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh memuji-muji dan menyembah-Mu. Tuhan, kami mempersembahkan hidup kami, dan kami mempersembahkan juga segala persembahan-persembahan yang akan kami berikan kepadamu. Tuhan, terimalah segala persembahan kami ini dan kuduskanlah, jadikanlah jalan untuk menjadi cara pekerjaan Tuhan boleh tetap berlangsung, dan kami muliakan Engkau melalui segala persembahan-persembahan kami. Juga persembahan-persembahan persepuluhan yang telah anak-anak-Mu berikan Tuhan, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu dan untuk mendukung segala pekerjaan hamba-Mu. Tuhan, memberkati kami semua yang telah memberikan persembahan-persembahan, dan biarlah kami tetap punya iman percaya untuk tetap belajar memberi, karena dari situlah kami akan dipelihara. Dengan kami menabur, kami akan menerima apa yang kami tabur dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Bapak. Dan sekarang Tuhan, hamba-Mu minta juga untuk semua anak-anak-Mu, lindungilah kami senantiasa kemanapun kami pergi. Tuhan menyertai, melindungi, jauhkan kami dari segala mara bahaya, jauhkan kami dari segala sakit penyakit. Kami juga mohon
berkat-Mu untuk memberkati setiap usaha, pekerjaan, baikkah anak-anak-Mu yang bekerja sendiri maupun yang bekerja kepada perusahaan. Tuhan menolong, memberkati semua yang kami kerjakan, buatlah berhasil. Dan juga untuk anak-anak kami, Tuhan, besok mereka akan mulai sekolah walaupun secara daring. Tuhan, Engkau menolong kepada mereka supaya mereka juga tetap semangat untuk belajar. Mereka tetap juga belajar menyiapkan hidupnya, masa depannya dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih Bapak. Sekarang turunkanlah Bapak berkat-Mu atas kami semua dan berkatilah kami. Bapak, Ibu, dan saudaraku, sekarang terimalah dari Allah Bapa kita berkat, rahmat, pertolongan, kekuatan, kesehatan, kesembuhan, dan juga segala apa yang kita perlu. Dan biarlah damai sejahtera yang melampaui akal memenuhi hati kita senantiasa. Dan biarlah kita semua hidup dalam kasih sayang Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Kami terima berkat-Mu dengan iman dan ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita naikkan pujian kita yang terakhir. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku.